Yang dikasih Tuhan, dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Happy Father's Day, selamat Hari Ayah ya yang dirayakan secara internasional, dan berdoa biar kiranya bapak-bapak, ayah-ayah atau para suami yang sebagai kepala rumah tangga selalu dipimpin Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi imam dalam keluarga. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi sesama yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ayatnya tidak banyak, cuma 3 ayat, dan saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudara, saya percaya bahwa kasih ini menjadi tema yang paling sering dibicarakan. Dan nampaknya tema tentang kasih ini bukan hanya sekedar milik orang Kristen saja. Walaupun memang kalau bicara tentang orang Kristen ya identik dengan kasih. Tetapi saya yakin bahwa hampir semua agama kepercayaan mengajarkan tentang kasih. Ya kecuali kalau agama itu digolongkan sesat dan mengajarkan orang untuk melakukan tindak kejahatan, ya bisa dipastikan dia tidak mengajarkan tentang kasih. Nah saudara, bahkan orang-orang yang tidak beragama dan tidak percaya Tuhan sekalipun bisa melakukan tindakan kasih. Yang mereka berpikir tidak perlu agama, tidak perlu kepercayaan kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan, bukan? Bahkan beberapa atau banyak tindak kejahatan justru dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Maka tidak perlu untuk meneguhkan bahwa saya beragama, saya percaya Tuhan untuk melakukan tindakan kasih. Nah saudara, persoalan lain ketika kita bicara tentang kasih adalah tantangan yang dihadapi berupa kebaikan atau kasih yang salah gunakan. Nah saudara, di masa-masa pandemi ini jelas sekali bahwa banyak membangkitkan kepedulian sosial masyarakat ya. Banyak orang-orang yang tergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan bersama-sama mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang sangat terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi sayangnya ini juga sekaligus dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan dengan berkedok kasih, dengan berkedok kebaikan. Ya pura-pura mengatakan bahwa mau mengumpulkan donasi, mengumpulkan amal untuk membantu saudara si ini, saudara kita yang terkena dampak dari pandemi. Tetapi apakah benar mereka melakukan itu sebagai bentuk tindakan kasih? Apakah benar uang yang mereka dapatkan mereka betul-betul pakai untuk orang lain? Belum tentu. Nah saudara, banyak kejadian akhirnya penipuan-penipuan terjadi. Saya beberapa kali mendapatkan WA dari orang yang tidak dikenal, dan saudara profil picture-nya itu dia pasang kegiatan amal. Lalu dia WA, kami mengumpulkan dana dan segala macam, tapi saudara saya tidak pernah membalasnya. Nah saudara, ini bentuk orang-orang yang akhirnya menyalahgunakan bentuk kasih. Nah ini satu persoalan ketika kita mau melakukan tindakan kasih, biasanya kebaikan atau kasih bisa juga disalahgunakan. Nah saudara, persoalan lain adalah seperti ini. Bagaimana saya tetap bisa mengasihi orang-orang yang tidak cocok? Ya. Orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang melukai hati kita. Nah, saudara, mengasihi orang yang menyukai kita dan kita sukai itu tidak perlu upaya. Tetapi untuk mengasihi orang yang tidak cocok dan tidak kita sukai, itu perlu upaya yang besar. Bagaimana mengasihi mereka? Ini menjadi persoalan juga. Atau persoalan lain lagi yang kita temukan adalah bagaimana mengasihi sementara saya sendiri butuh kasih. Nah saudara, orang-orang tertentu yang bisa dikatakan memiliki pergumulan berat hampir sepanjang hidupnya, entah karena tekanan keluarga, dia berada dalam keluarga yang sangat tidak sehat,
Dia sendiri membutuhkan kasih. Orang tuanya mungkin menekan dia, tidak mendidik dengan baik, bahkan cenderung kasar, banyak kata-kata makian. Tapi ketika dia diperintahkan untuk mengasihi, ini menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Atau katakanlah orang tua yang sepanjang hari sudah bergumul dengan anak-anaknya yang khususnya istimewa, berkebutuhan khusus, hatinya tercurah untuk dia, untuk anaknya. Tapi ketika dia diperintahkan untuk melakukan kasih kepada orang lain, itu menjadi pergumulan berat bagi orang-orang tersebut. Tidak mudah, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagi kita orang Kristen, perintah untuk mengasihi ini bukan 1-2 kali saja muncul dalam Alkitab. Alkitab itu berulang kali mengatakan perintah-perintah untuk mengasihi. Sementara kita pun sendiri barangkali menghadapi dilema-dilema yang seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi saudara, bagaimana sih kita menyatakan kasih kita, mengasihi orang lain, bahkan di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya seperti yang saya ceritakan tadi. Apakah yang membuat kita tetap harus mengasihi dan yang membuat kita mampu mengasihi orang lain? Hal inilah yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Saudara, hal yang pertama, apa yang membuat kita tetap harus mengasihi, yaitu karena kita terlebih dahulu, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam ayat yang ke-19 yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini alasan yang paling penting, alasan terutama mengapa orang Kristen harus mengasihi. Jadi saudara, kita mengasihi ini bukan karena dididik orang tua begitu. Ya memang juga orang tua mendidik kita begitu. Kita mengasihi bukan sebagai bentuk amalan kita. Kita mengasihi bukan hanya sekedar kita ini menjaga nama baik kita. Kita ini mengasihi bukan hanya sekedar melakukan hal yang bermoral. Tetapi yang menjadi alasan utama adalah setiap kali kita berbicara tentang kasih, kita harus selalu memulainya dari Allah. Kita harus mulai dari kasih Allah. Bahwa Allah yang lebih dulu mengasihi saudara, mengasihi saya. Dan ini menjadi alasan utama. Kita telah menerima kasih itu. Nah saudara, kebenaran ini menegaskan bahwa sumber kasih itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Kalau pikiran kita mengasihi hanya sebagai bentuk kita mau melakukan kegiatan moral, maka kita akan berpikir sumber kasih itu adalah saya. Sumber kasih itu saya, kita. Karena ya saya produk dari lingkungan, ya saya ini adalah orang yang dididik dengan baik. Maka kita akan berpikir bahwa sumber kasih itu adalah saya. Tapi ketika di dalam kita mengerti kebenaran bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri, maka kita memahami bahwa bukan saya, bukan kita sebagai sumbernya. Nah, saudara, beberapa bulan yang lalu saya pernah juga berkhotbah dengan tema yang sama, Love Your Neighbor, mengasihilah sesamamu. Dan saat itu sehingga saya jadinya online ya. Saya juga terpaksa harus rekaman pada saat itu karena suami saya positif dan anak-anak saya juga menunjukkan gejala-gejala COVID pada saat itu. Akhirnya saya minta sama penginjil Yunias, minta maaf saya nggak bisa datang karena sepertinya kami sekeluarga kena. Nah, jadi saya harus rekaman khotbah pada saat itu. Nah saudara, di situ saya pernah jelaskan bahwa secara umum dunia ini mengenal yang namanya existential goodness atau kebaikan eksistensial. Artinya apa? Kebaikan yang dihasilkan dari upaya manusia. Itu adalah proses alami. Jadi manusia itu adalah produk dari lingkungannya. Jadi ketika anak dididik dengan baik oleh orang tuanya, dia belajar mengasihi. Ketika orang itu mengalami satu pengalaman yang membuat dia mengasihi orang lain, manusia itu bisa menyatakan kasih. Itu namanya existential goodness, ya. Kebaikan hasil dari pengalaman atau produk dari lingkungan. Saudara, kita tidak akan kehabisan contoh. Orang-orang baik yang memberikan bantuan, bahkan banyak sekali bantuan, bahkan rela berkorban. Waktu itu saya sudah banyak cerita tentang contoh-contohnya. Nah, saudara, tetapi bukan kasih itu yang ditekankan di dalam Alkitab. Bukan jenis kasih itu, karena orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun bisa mengasihi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa menunjukkan kebaikan, dan itu bukan kasih yang lahir dari Allah. Itu hasil upaya manusia, dan biasanya, walaupun tidak semua, biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam diri manusia. Dia merasa berarti kalau dia melakukan kebaikan.
Dia mau mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan. Dia mau memberikan nama yang baik, dikenal orang. Itu motivasi ada dalam diri manusia aja. Jadi itu akhirnya kebaikan itu muncul dari upaya, bukan dari Allah. Nah saudara, kita bisa saja terinspirasi dari orang-orang baik yang bukan dari orang Kristen. Bisa, gak apa-apa saudara. Tetapi yang menjadi sumber kasih, penggerak kasih dari orang Kristen bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Nah saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4, kalau kita baca mulai dari ayat yang ayat yang ke-7 sampai 21, di situ menjelaskan hal yang paling dasar dari kasih itu. Bahwa Allah bukan hanya sebagai sumber kasih itu saja, tetapi Allah sendiri adalah kasih di dalam ayat yang ke-8. Jadi kasih Allah bukanlah reaksi terhadap sesuatu. Nah ini sangat berbeda dengan kasih kita manusia. Kita ini manusia mengasihi sebagai bentuk reaksi kita. Contohnya saudara ya, kita mengasihi anak. Kenapa? Ya karena itu anak saya. Ya saya mengasihi dia karena itu anak saya. Itu reaksi terhadap kondisi. Saya mengasihi pasangan saya karena dia pasangan saya. Saya memberi kepada orang lain karena apa? Karena dia membutuhkan. Jadi kasih kita ini bentuk reaksi terhadap keadaan, terhadap kondisi. Allah mengasihi bukan sebagai bentuk reaksi, tetapi seluruh keberadaan diri Allah itu adalah kasih. Jadi Allah yang memulai, Allah yang berinisiatif, Allah tidak dipengaruhi dari hal-hal di luar diri Allah. Nah saudara, ini yang membuat kita memahami mengapa Allah mengasihi orang berdosa. Kalau Allah mengasihi dipengaruhi oleh dari luar, Allah tidak mungkin akan mengasihi kita. Kenapa? Kita orang berdosa. Tidak ada alasan di dalam diri kita yang membuat Allah mengasihi kita. Tapi karena Allah adalah kasih dan dia sebagai inisiator, dia sebagai yang memulai, maka alasan itu bukan dari luar Allah, tapi dari diri Allah. Nah saudara, ini adalah kebenaran yang luar biasa bahwa kasih Allah itu bersifat inisiatif. Manusia kasihnya bersifat reaktif. Nah saudara, inisiatif Allah ini dibuktikan dengan kedatangan dan pengorbanan anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa manusia. Roma 5 ayat 8 bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah saudara, cinta itu ada harganya. Ya, omong kosong kalau orang mengatakan saya mencintaimu tapi tidak mau berkorban. Orang tua mengasihi, mencintai anak dan orang tua tunjukkan dengan pengorbanan. Pasangan mengasihi pasangannya, dia tunjukkan dengan pengorbanan. Kalau ada orang yang mengatakan saya mengasihi, mencintai, tetapi tidak mau berkorban, maka kasih itu dipertanyakan. Nah saudara, cinta itu memang ada harganya. Dan Tuhan menyatakan itu dengan nyawa anaknya sendiri. Nah saudara, Tuhan yang memberikan, kemudian kasih Allah itu diberikan secara gratis, bukan karena murahan, bukan karena tidak ada harganya, tetapi karena dia sendiri yang bayar harganya dengan nyawa anak tunggalnya. Nah saudara, sebagian orang mungkin tidak bisa memahami bagaimana mungkin Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, membiarkan anaknya yang menderita untuk pengampunan dosa. Kenapa bukan Bapa sendiri yang turun tangan dan Bapak yang menderita, gitu ya? Kita mungkin bertanya begitu. Orang salah memahami akan hal ini. Kenapa Bapak membiarkan anaknya menderita? Nah saudara, pemikiran ini jelas sekali bahwa mereka tidak memahami. Dari perspektif atau pandangan kita, sudut pandang kita manusia saja, orang tua, ini hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah menjadi orang tua. Orang tua ketika melihat anaknya menderita, itu jauh lebih menderita dibandingkan dia sendiri yang menderita.
Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang punya orang tua? Saya itu saudara ya, anak saya jatuh, kemudian luka, itu seperti saya sendiri yang luka. Bahkan saya ingat sekali ketika anak saya mengalami satu sakit yang tidak seharusnya dialami, saya itu sampai menangis. Saya ingat sekali ketika anak saya paling kecil, umur kurang lebih 6 bulan, ketika saya dibawa mengurus cece-cecenya mau berangkat ke sekolah, saya tinggal dia di atas ya, di lantai 2. Dan ketika selesai cecenya pergi, dari bawah saya dengar suara boom. Wah, saya tahu anak saya di atas jatuh. Saya lari ke atas sambil menangis, dan saya betul saudara, kepalanya benjol gitu ya. Aduh, saya sambil di sana saya menangis, sambil urut kepalanya menangis. Dan saudara merasakan kepedihan anak yang luka itu luar biasa. Beberapa orang tua yang juga mengalami atau pernah mengalami bagaimana menemani anak sakit, bahkan harus menemani anak di rumah sakit. Saya yakin orang tua pasti berdoa, Tuhan seandainya bisa diganti, biar saya saja yang sakit daripada anak. Saudara, kita bisa memahami akan hal itu. Dan dari hal ini kita bisa memahami bagaimana penderitaan Bapa, rasa sakit yang dirasakan oleh Bapa di surga ketika melihat anaknya yang dia korbankan. Jadi penderitaan Bapa sama dengan penderitaan anak. Dan itu dia lakukan untuk penebusan manusia. Nah saudara, itulah sebabnya dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang pertama saudara. Alasan terbesar kita mengasihi, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian yang kedua, apa alasannya? Yaitu tidak mungkin kita mengasihi Allah sekaligus membenci sesama. Ya, ini hal yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, apa sih bayangan kita tentang mengasihi Allah? Bagaimana wujud kita mengasihi Allah? Ya barangkali kita mengatakan bahwa ya saya cinta firman-Nya, saya tekun berdoa, saya melakukan perintahnya, saya rajin sungguh-sungguh di dalam ibadah saya mencari Dia dengan sepenuh hati, saya melayani Dia. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Tetapi ketika ada kebencian dalam hati kita, pum, habis. Semua itu sia-sia. Semua itu tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan engkau seorang pendusta, pembohong. Nah saudara, Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan perintah Tuhan Yesus jelas, kasihi sesamamu. Kenapa enggak bisa? Kenapa ada kebencian? Jadi kasih kita kepada Allah menjadi dipertanyakan. Benar enggak kita mengasihi Tuhan? Sementara satu perintah ini nampaknya tidak kita lakukan. Nah saudara, firman Tuhan berulang kali memberikan korelasi ya, hubungan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Dalam hukum yang terutama yang kita sudah bahas juga beberapa bulan yang lalu. Perintah yang pertama dan terutama, kasihi Tuhan. Perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihi sesama. Jadi saudara, hubungan ini begitu erat dan itu diulang kembali dalam surat Yohanes di sini. Nah saudara, dalam ayat yang ke-20 di sini kita diperlihatkan pelaksanaan hukum yang pertama dan terutama ya. Saya mengasihi Tuhan. Tetapi ada kelalaian melakukan hukum yang kedua, kasihi sesamamu, karena ada kebencian. Saya membenci saudaraku. Dan dalam hal ini dikatakan pendusta. Omong kosong engkau mengasihi yang tidak engkau lihat. Padahal yang dilihat saja engkau tidak bisa kasih. Nah saudara, barangkali untuk situasi zaman sekarang kita bisa berkomentar. Bisa kok saya mengasihi yang tidak saya lihat. Bisa kok saya bisa mengasihi orang yang tidak pernah saya ketemui. Nah saudara, beberapa minggu ini kan kita diperlihatkan dengan mendengar berita yang mendukakan ya, ketika Kang Emil kehilangan anaknya, Eril. Dan saya yakin seluruh Indonesia itu mendoakan dia. Ya,
Hampir seluruh Indonesia mendoakan dia. Dan mereka banyak ya, saya suka baca komentar-komentar itu, menunjukkan betapa mereka itu mengasihi Kang Emil dan keluarganya, mengasihi Ananda Eril, mengasihi. Nah kemudian saya bertanya, ini orang-orang nggak kenal sekalipun, bahkan nggak pernah ketemu, tapi kok bisa ya mengasihi? Bisa sayang ya kepada keluarga ini. Dan memang saudara nampaknya lebih mudah mengasihi yang jauh daripada yang dekat. Kenapa kira-kira saudara? Kok bisa ya? Yang jauh yang kita terlalu kenal kita bisa kasih, kita bisa doakan. Tapi yang dekat-dekat ini loh, kok rasanya susah sekali. Kenapa? Karena yang dekat ini lebih gampang kita konflik. Yang dekat-dekat ini lebih mudah kita bergesekan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang yang sedang jatuh cinta, yang lagi bersama-mesraan, kalau jauh-jauhan itu kangen-kangenan. Tapi begitu dekat atau kalau sudah menikah itu banyak sekali muncul hal-hal konflik. Nah demikian juga orang tua dengan anak, kalau mamanya dengan anaknya itu berjauhan ya kangen-kangenan, telepon-teleponan. Kalau anaknya sudah pulang, nah biasanya itu mulai banyak gesekan-gesekan. Saudara, inilah yang terjadi. Yang mana lebih mudah sih kita mendoakan bangsa Ukraina atau mendoakan korban bencana alam daripada mendoakan musuh kita? Yang mana lebih gampang, saudara? Saya yakin kita mengatakan lebih mudah mendoakan mereka yang jauh daripada mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Nah, saudara, dalam hal ini kita menemukan satu persoalan besar ketika kita mengasihi orang lain. Bagaimana mengasihi orang yang tidak kita sukai? Bagaimana saya mengasihi orang-orang yang telah merugikan saya, menyakiti hati saya, bahkan menyakiti keluarga saya? Tidak mudah untuk mengasihi mereka. Nah saudara, benar bahwa mudah mengasihi orang yang kita sukai dan menyukai kita. Dan butuh pergumulan berat untuk mengasihi orang-orang yang telah melukai, bahkan memanfaatkan bentuk kasih kita. Mengasihi orang yang membuat kita hampir tiap hari sport jantung, membuat kita tekanan darah kita itu menjadi labil, yang membuat kita jadi insomnia, susah tidur, susah sekali mengasihi mereka. Dan bagaimana mengasihi orang-orang semacam ini? Nah saudara, kita harus mengakui fakta bahwa kita tidak mungkin menyukai semua orang. Betul? Kita tidak mungkin menyukai semua orang, dan sama seperti tidak mungkin semua orang menyukai kita. Betul ya? Tidak mungkin kita bisa suka semua orang, dan tidak mungkin semua orang bisa menyukai kita. Di sekitar kita sangat mudah kita menemukan, atau ada-ada saja kita menemukan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyebalkan, yang tidak kita sukai. Bisa mulai dari tetangga kita, yang entah, aduh saudara, saya punya pengalaman ya, punya tetangga yang betul-betul rese sekali. Suka buang sampah depan rumah lah, nyetel musik besar-besar lah. Bahkan kalau ingat pengalaman ketika kami membangun rumah itu di Tanjung itu, wah banyak pengalaman, atau saya pernah ceritakan di sini enggak saudara. Banyak hal kesulitan yang ditimbulkan oleh tetangga itu, persis samping rumah. Sampai saya tiap hari itu berdoa, Tuhan, bagaimana ini kalau saya bertetangga dengan dia? Dan betul saudara, ketika bertetangga dengan dia banyak hal yang menimbulkan syak, rasa sakit hati sampai seperti itu. Bagaimana mengasihi orang-orang seperti itu? Nah saudara, kemudian juga bagaimana mengasihi orang-orang yang kita ketemui yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan bisa jadi ada dalam keluarga kita. Pasangan barangkali, orang tua barangkali, mertua barangkali, ipar, saudara. Orang-orang yang kita ketemu yang nampaknya sulit sekali untuk kita kasihi. Tidak kita sukai. Ini menjadi pergumulan saudara. Nah saudara, hal yang menarik sebenarnya, kita akui bahwa ternyata di dalam diri kita sendiri ada hal-hal yang tidak kita sukai, bukan? Mari coba bertanya saudara, jujur. Apakah saudara betul-betul menyukai diri saudara 100%? Saya mengasihi diri saya 100%, saya mengasihi diri saya. Tetapi saya harus akui saudara, saya tidak menyukai diri saya 100%. Kenapa?
Karena ada dalam diri saya juga yang harus diubah. Kelemahan-kelemahan saya, dosa-dosa saya yang harus dibereskan, kebiasaan buruk saya. Saya tidak bisa menyukai diri saya 100%, walaupun saya juga menyukai diri saya ya cukup tinggi lah ya, 90% oke. Tapi 100% tidak. Nah saudara, sama halnya dengan pasangan, dengan anak. Saya yakin bahwa ketika kita melihat pasangan kita mengasihi dia. Tetapi apakah kita apakah kita menyukai pasangan kita 100%? Sepenuhnya? Barangkali juga tidak. Walaupun cukup tinggi, tapi tidak bisa sepenuhnya. Kenapa? Ada hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan pasangan. Demikian juga kepada anak. Saya mengasihi anak saya 100%. Tapi saya tidak bisa menyukai 100% dalam dirinya. Kenapa? Ada hal-hal juga yang dalam diri anak saya yang tidak bisa saya sukai 100%. Nah itu berhubungan dengan apa? Kelemahan, dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi saudara, kita menemukan bahwa kita mengasihi diri kita 100% walaupun kita tidak menyukai diri kita ya 100%. Kita bisa mengasihi pasangan kita 100%, kita mengasihi dia. Walaupun kita tidak suka 100%. Kita sukanya cukup tinggi lah, tapi tidak 100%. Saya mengasihi anak saya 100%, betul. Tapi tidak menyukai mereka sepenuhnya 100%. Jadi saudara, kita menemukan fakta bahwa kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi diri kita, walaupun kita tidak menyukainya 100%. Saudara mengerti, memahami maksud saya dalam hal ini? Saudara, jadi kita menemukan bahwa sebenarnya mengasihi ini masalah komitmen. Kalau menyukai itu masalah kecocokan. Mengasihi itu keputusan. Kalau menyukai itu masalah perasaan. Suka tidak suka itu sangat bergantung kepada kondisi. Sepanjang kita cocok, kita bisa jalan sama-sama, enggak konflik, ya kita suka. Tapi begitu mulai ada ketidakcocokan, kita konflik, mulai muncul ketidaksukaan. Tapi saudara, ketika kita diminta untuk mengasihi, nah ini keputusan. Ini komitmen yang keluar dari seseorang yang telah mengalami kasih Kristus. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang menghambat kita mengasihi orang lain adalah begini. Kita itu begitu sering terfokus kepada kesalahan orang tersebut kepada kita. Betul? Bagaimana dia sudah melakukan hal yang merugikan, bagaimana dia sudah menyakiti hati saya, bahkan melukai keluarga saya. Saudara, saya mengerti ini bukan perkara yang mudah untuk mengasihi orang-orang seperti ini. Tetapi saudara, setiap kali kita begitu sulit mengasihi orang lain, ya. Kita begitu sulit untuk menerima dia. Kita sulit untuk mengampuni dia. Maka saudara, pandanglah kepada salib Kristus. Kristus yang mati dan bangkit dan mengasihi kita ketika kita berkondisi yang paling buruk. Orang berdosa, kita tidak layak dikasihi, tetapi Ia menyelamatkan kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita patut dikasihi, tidak. Tapi Dia menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Orang berdosa, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dan maka saudara, Tuhan menitipkan kasih itu, meminta kita mengasihi orang lain. Sama seperti apa yang sudah kita terima dari Dia sendiri. Kasih yang telah Dia berikan. Saudara, salah satu bagian yang mempersulit kita mengasihi orang lain adalah begini. Kita itu selalu berusaha melakukannya berdasarkan kekuatan kita. Jadi seolah-olah kita mau membangkitkan rasa sayang, ya, rasa cinta, rasa suka yang sebenarnya tidak ada. Atau mungkin kurang, susah sekali. Sukanya mungkin cuma 10 atau 20%, tapi 80% tidak suka.
Lalu gimana? Ya kita berusaha bangkitkan rasa cinta kita, rasa suka kita. Saudara, akhirnya yang terjadi adalah kepalsuan, bukan? Kemunafikan, pura-pura. Sedangkan kita bilang kasih itu jangan pura-pura. Nah, ini kesulitan kita dan ini menjadi persoalan, saudara. Nah, saudara, karena itu ketika kita memahami kebenaran bahwa kita tidak bisa mengasihi terlepas dari Allah. Ketika saudara dan saya begitu sulit mengasihi orang lain, orang yang memang sulit untuk dikasihi, saudara-saudara harus minta kepada Allah untuk memampukan saudara untuk mengasihi orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin ingat dengan peristiwa ini. Ya, peristiwa yang terjadi 2014 bulan Maret. Ya, pembunuhan Ade Sarah itu sangat menggegerkan. Nah, ketika didapat bahwa ternyata pembunuhnya adalah mantan kekasihnya dan kekasih mantannya, ya. Jadi mantan kekasihnya itu ternyata cemburu ketika mereka sudah putus. Ini Ade Sarah ini udah nggak mau lagi berhubungan. Nah, mereka ini putus karena beda agama, saudara ya. Yang cowoknya itu Muslim, yang ceweknya ini Katolik kalau enggak salah. Jadi ketika mereka sudah putus, ternyata Ade Sarah ini pacaran dengan orang juga yang beda agama. Ya, jadi sang cowok ini marah sekali. Nah, sedangkan pacar cowoknya sekarang yang mengenakan jilbab itu cemburu karena cowoknya ini sekarang masih suka hubungi mantannya, ya. Jadi ternyata motif mereka itu berbeda. Satu cemburu sama Ade Sarah, satunya cemburu sama si cowok ini. Akhirnya mereka melakukan pembunuhan yang sangat sadis, saudara ya. Nah, saudara, hal yang mengagetkan adalah ternyata orang tua Ade Sarah itu bisa memaafkan pelaku. Dan orang sangat syok dengan reaksi orang tuanya. Dan ini tidak biasa. Ini aneh. Bahkan sebagian orang mencibir, ini kok begitu ya? Bisa-bisanya engkau memaafkan pelaku pembunuh anakmu. Dan ini anak sematawayang, anak tunggal. Ini aneh bagi sebagian orang. Tapi yang menarik, saudara, ketika ditanya orang tua Ade Sarah ini, mengapa engkau memaafkan pelaku? Dia mengatakan bahwa kami melakukan apa yang diajarkan dalam agama kami, dalam iman kami. Seperti doa Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan mengampuni kami. Dan kami mau melakukan itu. Wah, dia katakan berat sekali. Tapi kami mau lakukan. Nah, saudara, ada beberapa tahun setelah itu, saudara, saya membaca-baca ya, dia punya perkembangan dari kisah ini sudah 8 tahun. Diceritakan ternyata beberapa kali orang tua Ade Sarah ini masih mengunjungi pembunuh anaknya. Ini benar-benar hal yang tidak biasa, masih mengunjungi, bahkan berhubungan baik dengan keluarga pelaku. Jadi orang itu heran sekali, kok bisa? Tapi itulah kasih Kristus yang tidak pernah akan dipahami oleh dunia yang berdosa. Nah, saudara, bagian ini ditutup dalam ayat yang ke-21. Perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, bagaimana sih mengasihi sesama? Bagaimana bentuk konkretnya? Nah, satu definisi yang diberikan oleh C.S. Lewis, ya. Kalau saya terjemahkan, dia mengatakan begini, mengasihi itu bukan sekedar perasaan sayang, tetapi sebuah harapan yang pasti, ya, yang mantap begitu, akan kebaikan bagi orang yang dikasihi sejauh yang bisa dia lakukan. Nah, saudara, jadi kasih itu adalah menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Nah, natur kita orang berdosa, kita ini menginginkan yang buruk bukan kepada orang yang kita jengkel atau kita benci. Sebagai contoh, saudara ya, misalkan saudara ini punya satu orang atau katakanlah satu musuh gitu yang tidak bisa saudara itu cocok dan saudara itu jengkel sekali, bahkan saudara benci. Kemudian didatangin malaikat. Malaikat tanya kepada saudara, hei, begini deh, kau minta apa saja, saya kasih. Apa saja kau minta, saya kasih. Mau apa? Tubuh sehat kah, kemakmuran, uang, harta, apa saja, kebahagiaan, apa saja saya kasih. Tapi dengan catatan, orang yang kau benci dapat 2 kali lipat. Nah, ya, saudara, kalau dikasih tahu begitu, kira-kira saudara berpikir saudara minta apa?
minta sesuatu, tapi dengan catatan orang yang saya benci, orang yang saya jengkeli, dapat 2 kali lipat. Kira-kira saudara minta apa? Nah, cerita ini diambil dari cerita, saya lupa dari negara mana, ini cerita tradisional. Ketika ditanya itu, maka berpikirlah orang yang ditanyai malaikat ini, dan apa yang dia minta saudara? Saya minta butakan mata saya 1. Nah, berarti musuhnya ya buta 2-2. Saudara, orang yang kita benci itu nampaknya begitu sulit kita berharap dia mendapatkan yang terbaik, bukan? Yang kita pikirkan bukan apa yang baik yang dia dapatkan. Bahkan ketika kita ditawarkan yang baik, tapi ketika kita tahu musuh kita atau orang yang kita benci mendapatkan 2 kali lipat, yang kita pikirkan adalah apa yang buruk. Saya minta mendapatkan istri yang bawel. Wah, berarti kalau musuh kita dapatnya istrinya 2 kali lipat lebih bawel. Nah, saudara, itu natur kita berdosa. Kita tidak mengharapkan yang baik musuh kita dapatkan. Yang kita harapkan yang buruk. Tetapi firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Berarti kasih itu menginginkan yang terbaik bagi orang itu. Saudara, kebenaran ini memerdekakan Anda dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyukai semua orang. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk menyukai semua orang, saudara, kita menderita sekali. Karena tidak mungkin kita menyukai semua orang. Sama seperti tidak mungkin semua orang suka sama kita. Tetapi Tuhan memerintahkan kasihi orang lain. Bahkan musuh kasihi. Saudara, berarti kasih itu menginginkan yang terbaik bagi mereka. Melakukan yang baik, tidak mengharapkan yang buruk. Bahkan mendoakan mereka. Walaupun kita tidak menyukai mereka. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah postingan di Facebook yang cukup rame ya. Dan di situ diceritakan sepasang suami istri yang bernama Vino Wijaya dan Ria Oktaria. Di mana mereka menunggu punya anak itu kurang lebih 4,5 tahun. Nah, ketika hari yang bahagia itu mereka mendapatkan kabar bahwa sang istri akhirnya hamil. Wah, itu hal yang sangat membahagiakan ya. 4,5 tahun tunggu anak dan akhirnya dapat kabar bahagia. Nah, singkat cerita, sang istri mengecek kandungannya semua dalam keadaan baik. Kemudian berjalan seperti biasa. Saudara, beberapa waktu, kurang lebih 1-2 bulan setelah diketahui hamil, ternyata sang istri mengalami hal yang tidak dia harapkan, yaitu dia keguguran. Wah, saudara, itu menjadi satu hal yang sangat mendukakan ya, sudah tunggu anak 4,5 tahun, tapi akhirnya keguguran. Nah, saudara, akhirnya dia didatangi oleh sahabat-sahabat dekatnya. Nah, ternyata saudara, salah satu dari sahabat-sahabat dekat pasangan suami istri ini adalah seorang yang mengerti tentang obat atau apoteker, ya. Akhirnya karena penasaran dia tanya, apa sih yang kau minum? Coba lihat resep dokter, ya. Coba lihat resep dokter. Dilihat resep dokter, oke, cocok Ji. Apa yang kau minum? Coba lihat vitaminmu, ya. Coba lihat obat-obatanmu. Wah, saudara, betapa terkejutnya sang apoteker teman pasangan suami istri ini ketika salah satu obat yang dia minum ternyata bukan obat penguat kandungan, tetapi obat yang diminum ketika kondisi ibu hamil tidak bisa mempertahankan kandungannya. Jadi itu adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Wah, itu kaget sekali saudara ya. Dan akhirnya suami istri ini pergi ke tempat atau apotek tempat dia menebus vitamin dan obat-obatan itu. Nah, saudara, benar, apoteker yang memberikan obat itu ternyata salah memberikan obat. Saudara bisa dibayangkan apa yang terjadi. Ya, apoteker sampai berlutut menangis minta maaf. Dia telah salah memberi obat. Dia mengakui kesalahannya dan dia salah salah memberikan obat. Nah, saudara, dalam pergumulan itu teman-teman dekat keluarga mengatakan, kau bisa bawa ini kepada hukum. Bisa proses ini dan pasti dia akan kena. Dan memang saudara, saya membaca memang ada hukumnya ya. Kalau seorang salah memberi obat, apoteker salah memberi obat, dia bisa kena hukuman. Tetapi saudara, dalam pergumulan akhirnya suami istri ini kembali mendatangi sang apoteker. Dan di depan
keluarga, teman-teman apoteker dan orang-orang yang di apotek itu. Sang istri ini menggandeng tangan dan memeluk sang apoteker dan mengatakan, saya mengampunimu. Dia melepas pengampunan di sana. Saya tahu kau salah dan saya mengampunimu. Saya melepaskan pengampunan karena apa? Tuhan sudah mengasihi saya. Saya harus mengampunimu. Saudara, ini pergumulan yang tidak mudah. Saya tahu. Bagaimana mungkin seorang yang begitu menanti-nantikan seorang anak, tapi akhirnya gagal karena kelalaian seorang apoteker. Tidak mudah, saudara. Tetapi satu kalimat yang sangat indah dikatakan oleh suaminya ketika dia ditanya atau diwawancarai, dia mengatakan bahwa semua yang terjadi Tuhan punya rencana. Saya tidak punya hak untuk membalas orang itu. Saya mau melepaskan pengampunan bersama dengan istri karena Tuhan sudah mengampuni saya. Saudara, dunia ini diubah oleh orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus. Dunia ini diubah oleh orang-orang yang sudah mengalami kasih yang dari Kalvari. Dan orang-orang itu adalah saudara dan saya. Jadi kita mengasihi bukan karena siapa dia, tapi karena siapa kita. Orang-orang yang berdosa yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengakui kita sama-sama orang yang lemah, kita sama-sama orang berdosa. Tapi lebih daripada itu, kita adalah orang berdosa yang diampuni. Kita adalah orang berdosa yang dikasihi. Nah saudara, karena itu Tuhan menitipkan kasih yang tanpa syarat itu kepada kita. Untuk kita nyatakan kepada dunia yang berdosa. Dunia yang tidak adil, dunia yang penuh dengan transaksional, dan dunia yang penuh dengan luka melukai. Dan Tuhan meminta kita melihat sekeliling kita dengan kacamata kasih karunia. Mengasihi orang-orang yang bahkan sulit sekalipun. Bukan memperlakukan mereka sama seperti dunia memperlakukan kita pada umumnya. Tapi memperlakukan mereka sama seperti Bapa memperlakukan kita. Akhirnya sebagai benar besar kita bersyukur atas kasih Allah itu. Sebesar itu pula lah kita sanggup menghadirkan kasih Allah kepada dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kebenaran yang sebenarnya kami tahu ya Tuhan. Kami tahu bagaimana Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi. Namun dalam keseharian dan prakteknya, kami menemukan banyak dilema ketika kami harus mengasihi orang lain. Terutama mengasihi orang-orang yang begitu sulit kami kasihi. Tapi Tuhan, kami memohon kepadamu, Allah Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami meminta Tuhan, anugerah-Mu memampukan kami untuk mengasihi orang-orang, bahkan orang-orang yang sulit kami kasihi. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, semua kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mungkin dalam hati kami masih ada orang-orang yang kami benci, kami jengkel, sulit sekali untuk mengasihi mereka. Bisa jadi itu pasangan kami, anak kami barangkali, orang tua kami, bahkan saudara kami, ipar, mertua, tetangga, rekan kerja, orang-orang yang sudah merugikan kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar mengasihi mereka, mulai dengan mendoakan mereka, mengampuni mereka. Karena Kristus telah mengampuni kami, orang berdosa. Ya Tuhan, tolong kami, tolong kami. Menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan transaksional ini. Dunia yang berdosa ini. Dan Tuhan menitipkan kasih itu kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba telah berhenti berbicara, namun kami percaya firman Tuhan terpaku dan termaterai dalam hati kami. Tolong kami untuk melakukannya. Demi nama Kristus kami berdoa berserah. Amin. Tuhan menyertai saudara.